Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin operator untuk share presentasi. Bagaimana kabarnya teman-teman sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu gitu ya. Kalau di Depok ini sedang apa? Cuacanya lagi nggak menentu nih. Kadang-kadang hujan tiba-tiba, kadang-kadang panas banget gitu. Jadi ada banyak yang secara kesehatan agak kurang baik gitu ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan dalam kegiatan sehari-harinya. Eh, Baik teman-teman semua, tadi sempat sudah disampaikan oleh moderator Mas Dewa gitu ya, mengenai tentang sedikit profil dari saya gitu ya. Sebenarnya sih eh, saya belum apa-apa gitu ya Mas Dewa ya teman-teman ya. Jadi masih banyak kreator lain yang lebih lama daripada yang lebih senior gitu ya. Cuman pada sore hari ini eh, saya akan sedikit sharing dengan teman-teman gitu ya, sedikit sharing dengan teman-teman pengalaman selama hampir lebih dari satu dekade ini dari di dunia perkontenan gitu ya. Mudah-mudahan eh, sharing dari pengalaman saya bisa menjadikan sedikit ilmu buat teman-teman gitu ya. Dan dari panitia memberikan judul juru storytelling biar kontenmu nancep di hati audiens. Nah, nancep ya, nancep itu makanya itu dapat petir gitu ya, biar nancep tambah nancep gitu ya. Oke, next. Ya. Nah, tadi sedikit kenalan dari Mas Dewa. Sekarang coba tambahan dari saya mungkin ya. Jadi saya awalnya itu memang terjun di dunia audio visual gitu ya. Itu mulai tahun 2012 sampai 2025. Nah, sebenarnya itu di awal itu kuliahnya fisika gitu ya, kuliahnya fisika. Tapi saat zaman kuliah itu uh, tidak belajar fisika dengan baik, tapi justru malah belajar bikin film gitu, film-film pendek gitu. Nah, kemudian setelah lulus langsung masuk ke di PH gitu ya, MD Entertainment, sempat 4 tahun di sana. Terus kemudian sempat di Fremantle juga, uh, pegang opening design, program-program Fremantle gitu ya, kayak Hell's Kitchen, kemudian apa namanya, program-program yang dibuat Fremantle Media. Terus habis itu setelah di Fremantle kemudian masuk di SCTV bagian promo on air. Promo on air itu eh, yang biasa membuat iklan program televisi yang durasinya memang pendek-pendek gitu ya, 30 second, 1 menit. Gitu. Lama di situ, kemudian tahun 2023 memutuskan untuk resign dan membangun usaha KW Kreatif Media. KW Kreatif Media ini uh, perusahaan sudah berbentuk PT ya yang bergerak di bidang kreatif audiovisual dan kreatif website production gitu. Nah, lanjut lanjut slide. Ya, ya, bisa di play dulu videonya. Sekilas tentang KW ya, perusahaan yang We has grown and thrived with unwavering passion. Grounded in passion and the power of storytelling. Every project we create carries deep meaning. Sebuah keputusan
bermutu. Now we've expanded beyond audiovisual production, stepping into the digital realm by crafting websites that tell stories. We believe every creation is more than just a display. It's a message that touches the heart. Together with you, we're ready to keep creating and reaching greater heights. KY Creative Media, creating meaning in every story. Ya, itu sekilas tentang perusahaan yang 2 tahun ini saya dirikan gitu ya. Lanjut. Nah, teman-teman, karena judulnya adalah storytelling gitu ya, digital gitu ya. Mungkin di dunia yang modern ini sepertinya sudah tidak asing gitu ya, sudah tidak asing bagaimana kita mencoba untuk melakukan apa namanya branding atau jualan atau apapun di digital gitu ya, media digital. Nah, karena storytelling, jadi saya mengumpamakannya begini. Ketika kita menawarkan sebuah barang atau menawarkan sebuah brand gitu ya, eh, dengan kita menawarkan langsung, misalkan begini, nih aku punya brand tetes mata, sama dengan caranya menjual brand atau menjual barang ke customer gitu ya, dengan begini. Meskipun ini jual obat tetes mata gitu, coba perhatikan ketika mata kita kemudian kita berjalan di sebuah jalan yang berdebu, kemudian mata kita terkena eh, banyak sekali debu, kemudian mata kita memerah. Nah, cocoknya memang pakai pakai obat ini biar mata kita akan segar dan juga bisa nyaman ketika kita melihat. Nah, kayak gitu kan sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Jadi storytelling itu kalau saya rumuskan itu ada tiga poin gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah narasi eh, atau cerita, kita menceritakan sesuatu gitu ya, narasi. Kemudian di situ ada pesan, pesannya itu eh, perlu kita sampaikan itu apa gitu. Jadi yang yang menjadi informasi buat audiens gitu ya. Nah, itu harus ada gitu. Yang ketiga itu adalah menarik. Menarik dalam arti ini tuh tujuannya adalah untuk biar eh, agar lebih diingat gitu. Kalau tidak menarik, sepertinya akan lewat begitu saja buat audiens gitu. Nah, teorinya, teorinya gitu ya, teorinya dalam secara psikologi gitu ya, ketika audiens itu terbawa ke dalam sebuah cerita, ya, sebuah cerita, mereka akan mengalami perhatian fokus gitu ya. Mereka akan mengalami perhatian fokus dan mungkin juga akan tersambung emosinya gitu. Tersambung emosinya, kemudian story-nya akan lebih kuat bagi audiens. Terus audiens itu juga akan lebih mudah terpengaruh atau mengingat konten. Nah, itu secara teorinya begitu gitu ya. Itu namanya narrative transportation theory. Nah, lanjut ya. Kita coba lihat dulu videonya.
juga, Tom. Lo lagi ngelahirin apa lagi ngecor sih? Tuh, lihat, Tomo masih berjuang. Hingga akhirnya, Gue datang buat nyelamatin masalah lo. hidup tuh butuh pertolongan yang gak lo sangka. Bukan karir dan bukan cinta, tapi floss aja. Floss, malam diminum, pagi senyum-senyum. Buruan dapetin. Nah, itu kan kalau kita perhatikan video yang barusan kita lihat bersama itu adalah ada tiga poin yang tadi yang sempat saya sampaikan di depan. Itu ada narasi, kemudian ada message, kemudian menarik. Ada yang mau berkomentar dulu tentang video yang barusan, apakah sudah memenuhi 3 kriteria itu? Kalau bisa menjelaskan, silakan angkat tangan mungkin ya, langsung dinyalain gitu ya audionya. Ada yang mau berkomentar dulu? Saya mencoba interaktif ya, teman-teman ya. Oke, ternyata masih malu-malu Mas Dewa. Ya, lanjut materi berikutnya. Nah, kira-kira tujuannya manfaat storytelling itu akan seperti apa sih, gitu ya? Manfaat storytelling. Kalau berdasarkan pengalaman saya, gitu ya, yang pertama itu adalah kita mudah untuk menaikkan atau meningkatkan engagement. Itu karena audiens akan terbawa oleh cerita yang kita buat, gitu ya. Kemudian empati. Nah, terus yang kedua itu adalah mengingatnya lebih lama gitu. Jadi kalau kita memiliki konten cerita yang menarik, kemudian yang bisa menumbuhkan emosi atau empati, itu akan diingat lebih lama gitu, atau retensi gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah kredibilitas. Jadi membangun kredibilitas atau bagaimana kita memanusiakan manusia gitu. Jadi nggak cuman barang atau nggak cuman apa yang kita sampaikan ke audiens, tetapi kita mengambil sisi kemanusiaan si audiens itu gitu. Dengan cara kita bercerita gitu. Bukan hanya produk atau fakta saja, tetapi kita memberikan sentuhan kemanusiaan di dalam cerita itu. Seperti yang tadi video yang kita lihat bersama, iklan Floss tadi, itu sebenarnya itu adalah iklan obat apa namanya itu, pelancar BAB atau pelancar perut itu. Nah, alasannya apa? Jadi di awal itu dia ada seorang tokoh gitu ya, seorang tokoh yang dia ada permasalahan dengan perutnya gitu ya, sampai dia nahan-nahan di kamar mandi, kemudian sampai temboknya itu sampai retak saking dia nggak bisa nahan, nggak bisa keluar BAB gitu. Kemudian terus di luar ditungguin sama teman-temannya, nggak keluar, harus kemudian itu sampai malam pun dia masih sakit gitu, nggak keluar gitu. Kemudian ada jin muncul, namanya jin Floss gitu ya, jin Floss. Kemudian itu akan menjadi apa namanya, akan menjadi solusi buat si si karakter tokoh utamanya itu gitu. Kenapa kok saya membuat jin? Ya itu akan menjadi paling gampang diingat ketika, wih, kok jin kok bisa begitu ya? Nah, itu orang akan lebih diingat daripada orang kemudian ngasih ngasih ngasih
ngasih obat flos gitu. Nah, kenapa kok di situ ada teko dan segala macam ya seperti yang sudah kita tahu bersama gitu ya. Rata-rata yang kita tonton, referensi penonton kita itu adalah jin itu ya keluar dari teko. Ya, itu sudah pasti akan teringat, oh iya, itu pasti jin gitu. Nggak perlu saya harus menyampaikan flos ini jin atau apa kan. Persepsi itu kan akan terbentuk sendiri ketika itu keluar dari apa namanya, eh, dari teko tadi. Nah, itu studi kasusnya tentang storytelling. Lanjut. Ya, nah, kita lihat lagi. Ya, apakah putus-putus? Kayaknya putus-putus ya. Ya, kita coba ulang lagi. Ya, mungkin koneksi itunya kurang baik, operator. Ya, teman-teman, apakah kalau kita berbicara tentang narasi gitu ya, apakah kita terkungkung dengan sebuah narasi VO atau apa? Ternyata enggak, teman-teman. Jadi, eh, narasi itu juga bisa dibangun dengan visual, gitu. Dengan visual. Jadi tadi itu kalau kita kasus tadi itu tokoh utamanya itu adalah eh, bola golf, ya. Bola golf yang dia dipukul, kemudian dia melewati dari beberapa beberapa ruangan gitu ya, sampai nanti dia menjadi bintang gitu ya, bintang utama sampai ada spotlight gitu, foto segala macam sebelum ending, sebelum dia masuk lubangnya itu. Nah, itu salah satu cara untuk kita melakukan storytelling. Jadi biar biar tidak melulu dengan narasi voice over atau narasi dialog, tetapi dengan visual itu juga juga bisa gitu teman-teman ya. Nah, ini eh, perlu teman-teman ketahui, ini tuh saya buat ketika masih di SCTV gitu ya, dengan menggunakan handphone. Tentunya kalau kita narasinya visual gitu ya, berarti kita perlu memperhatikan angle-angle angle-angle shot yang bisa merangkai cerita itu menjadi sebuah cerita utuh gitu. Lanjut.
Ya. Nah, di struktur storytelling itu eh, ini mungkin sudah secara umum sudah teman-teman ketahui gitu ya. Jadi harus ada karakter. Meski karakter itu nggak harus orang sebenarnya teman-teman ya, nggak harus orang. Eh, nggak harus orang. Terus karakter itu adalah subjek yang bisa audiens hubungkan. Gitu ya. Itu bisa bisa manusia nyata, bisa terus orang lain bisa, kemudian brand juga bisa. Nah, itu macam-macam. Banyak sekali apa namanya metode atau kreatif yang bisa kita pakai menjadi sebuah karakter. Gitu. Nah, apakah itu akan apa membatasi teman-teman untuk berkarya? Enggak juga. Gitu. Bahkan bola bola golf aja bisa jadi sebuah karakter. Gitu. Bisa jadi tokoh utama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada konflik. Ya, konflik atau masalah. Kemudian eh, tanpa konflik sih biasanya itu cerita itu akan flat gitu ya, akan flat aja gitu. Enggak. Terus yang kedua, sebuah masalah itu muncul, kemudian usaha menyelesaikannya bagaimana, terus kemudian perubahannya bagaimana. Nah, kemudian selanjutnya dari konflik atau momen yang menentukan gitu. Kasusnya kalau kasusnya tadi itu kalau kasusnya yang iklan yang pertama itu adalah klimaksnya itu adalah dia bisa eh, lancar BAP-nya gitu. Oh, putus-putus. Apakah masih bisa? Cek, cek, cek. Bisa, Pak. Cek, apakah sudah aman suara saya? Aman, Pak. Ya, sudah aman. Udah Oke, aman. klimaks. Kemudian kalau kita kasus tadi video tadi itu yang bola golf gitu ya. Yang bola golf itu adalah klimaksnya itu adalah bagaimana si bola golf itu menjadi eh, sebuah apa namanya yang ada spotlight gitu ya sebelum dia masuk ke apa namanya ke lubang. Nah itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah resolusi, bagaimana masalah selesai atau pelajaran yang didapat, jawabannya itu bisa memuaskan atau enggak gitu ya, sebagai penutup. Dan berikutnya itu adalah pesan utamanya apa gitu. Pesan utamanya apa. Kalau yang di iklan pertama itu pesan utamanya, oh ternyata Floss itu bisa bisa mengobati orang yang sembelitnya minta ampun sampai temboknya rapuh, sampai temboknya hancur, kemudian sampai nggak keluar-keluar gitu. Nah, itu yang akan menancap di hati ketika pesan utamanya itu kita sampaikan dengan baik gitu. Lanjut, ya. Nah, di dalam storytelling itu ini saya mencoba merangkum dari apa yang saya dapatkan gitu ya. Dari kalau kita mau membuat storytelling itu eh, ada struktur ABT namanya. ABT. And, but, therefore. Jadi dimulai dengan N. N itu adalah keadaan normal atau latar belakang. Gitu. Latar belakangnya apa ini? Nah, itu perlu ada di sebuah storytelling gitu ya. Strukturnya begitu. Kemudian uh, setelah pembuka atau setelah latar belakang, kemudian muncul bat. Bat itu adalah konflik atau masalah. Gitu ya. Ada masalah. Nah, setelah itu baru setelah ada masalah baru masuk ke therefore. Therefore itu adalah solusi atau aksi. Aksinya seperti apa. Nah, struktur ini, ABT itu juga akan didukung dengan struktur atau
elemen mikronaratif. Mikronaratif adalah semacam kayak cerita yang ringkas, ya, cerita yang ringkas yang tetap punya struktur gitu. Jadi awal masalah awal latar belakang ada, kemudian masalah ada dan penyelesaian ada. Tapi kita kemas dengan yang pendek banget gitu. Karena kadang-kadang sekarang itu 5 detik awal kalau tidak nendang itu aja udah ditinggal sama audiens gitu. Kalau itu nggak bikin penasaran aja kita udah langsung di skip gitu ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi mikronaratif itu kenapa ada? Karena fase atau elemen mikronaratif ini tuh cocok di media seperti Instagram Reel atau TikTok. Nah itu cocok banget gitu. Kalau kita menyematkan elemen mikronaratifnya itu. Gitu. Lanjut. Iya. Nah, sekarang kita lihat video lagi. Kayaknya kita lihat video ya, maksudnya biar langsung kita aplikasikan gitu. Silakan diputar. Jangan biarkan rambutmu menunda kepercayaan diri yang seharusnya kau miliki. Kadang bukan kamu yang salah, hanya gaya rambut kamu yang belum tepat. Di sini, tempat di mana gaya dan kepercayaan diri menyatu. Karena setiap helai rambut yang jatuh adalah sebuah keputusan bermutu. Kami berikan sentuhan khusus karena setiap lelaki layak tampil percaya diri. Dicukurin aja. Ya. Nah, itu salah satu video cukur rambut yang di kampung sebenarnya. Jadi atau kalau di Jakarta itu Asgar gitu ya, nggak di hotel-hotel mewah gitu, atau nggak di mall-mall gitu, enggak. Tapi yang di kampung-kampung. Tetapi kita buat looks-nya itu ada looks yang estetika lighting-nya kita perhatikan, gitu ya. Terus kemudian narasinya juga diksi narasinya juga kita pilih yang elegan, gitu ya. Nah itu salah satu contoh bentuk storytelling dengan konsep yang naratif voice over gitu ya. Voice over. Lanjut lagi mungkin. Ya. Video yang kedua. Ini video yang kedua. Ini juga kita menggunakan saya coba membuat. Ini adalah produk bed cover sebenarnya. Produk bed cover, terus kemudian kita buat videonya sesinematik mungkin, minimal itu nyaman ketika nonton gitu ya. Dan kita tempel dengan beberapa diksi atau narasi yang kuat gitu. Silakan di play. Silakan diputar. Di balik Artling, ada sentuhan tangan yang penuh cinta dan kesempurnaan. Kami memilih kualitas bahan yang lembut dan tenunan yang berkelas. Karena kenyamanan bukan sekadar rasa, tetapi seni yang dirasakan.
Setiap ukuran adalah janji yang diukur. Setiap jahitan adalah karya yang diukir. Menghadirkan ketepatan, menyentuh keindahan. Ini adalah dedikasi. Kenyamanan bukan sekadar kata, namun seni yang dirasa dari jiwa hingga raga. Artlink, keindahan yang membelai kenyamanan. Ya, teman-teman, untuk pemilihan diksi pun itu juga sebenarnya perlu kita perhatikan dan tidak boleh dianggap remeh gitu ya. Karena pilihan diksi itu akan menentukan cara storytelling kita. Gitu. Nah, itu pun harus ditentukan dengan genre apa yang kita pilih gitu. Jadi tidak misalkan tadi iklan di awal tadi yang pertama itu adalah iklan Floss tadi itu kita menggunakan konsep atau treatment voice over-nya yang Artlink, ya jelas nggak masuk gitu. Itu jelas nggak masuk. Jadi genre yang komedi dikasih treatment narasi yang serius, itu nggak masuk. Gitu. Nah, pemilihan-pemilihan seperti itu yang perlu kita juga perhatikan. Gitu. Oke, terakhir mungkin videonya yang perlu kita lihat itu adalah ini video Lebaran gitu ya. Nah, ini mencoba storytellingnya lebih deep gitu ya. Silakan, Bapak. Lebaran itu pulang. Bukan sekadar perjalanan raga, tapi kembalinya hati pada yang merindukan kita. Kadang perjalanan mengajarkan bahwa sabar adalah teman setia. Lebaran juga tentang berbagi, tentang mengulurkan tangan tanpa perlu diminta. Saya bantu, Pak. Monggo. Bismillah. Matur nuwun ya. Iya, Pak. Hidup seperti sungai ini, terkadang deras, terkadang tenang, tapi selalu membawa kita ke tujuan. Menolong tak selalu tentang seberapa besar yang kita beri, Nanti itu kok gak rezeki. tapi seberapa ikhlas hati kita untuk berbagi. Makasih nak ya. Dan di ujung perjalanan, selalu ada rumah yang menunggu. Dengan cinta yang tak pernah berubah dan rindu yang tak pernah pudar. Fajar, Pak. Fajar. Oh, saya. Mari saya masuk. Lebaran itu pulang. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah.
Kalau yang video terakhir ini memang lebih cara storytellingnya memang lebih menyentuh gitu ya. Lebih menyentuh bagaimana si anak ini yang udah lama banget nggak pulang-pulang di sebuah desa gitu ya, di sebuah kampung, di tengah perjalanan dia pulang itu eh, dia menemukan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebaikan gitu ya, menolong orang, kemudian membantu orang membayar perahu kampung gitu ya, sampai dia ketemu dengan ayahnya sampai lupa gitu, siapa ini ya gitu, oh anak saya gitu. Ternyata dia sampai lupa dia punya anak, saking lamanya dia nggak pulang begitu. Nah, eh, dari sekian video yang saya sampaikan tadi itu, memang cara berstorytellingnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi bermacam-macam. Jadi di dunia kreatif itu banyak banget cara orang untuk melakukan storytelling gitu. Nah, eh, kira-kira apa ya kita ya jurus mautnya? Nah, ini terakhir sebelum kita tutup. Kira-kira apa ya? Nah, silakan lanjut. Nah, 3 poin ini yang apa namanya? Yang mencoba saya rangkum gitu ya dari pengalaman yang saya pernah lakukan gitu ya. Yang pertama itu ada hook. Hook itu adalah tamparan di awal-awal, di tengah, sama di akhir. Atau menyebutnya sekarang itu eh, bagaimana di plot awal itu ada semacam kejutan-kejutan gitu. Kayak iklan Floss tadi itu kejutannya apa? Wah, dia mau mau berak aja nggak bisa berak itu sampai dia apa namanya temboknya sampai retak. Nah, itu salah satu hook, salah satu masih tenang gitu. Kemudian di pertengahannya apa? Tiba-tiba terus muncul jin. Nah, itu juga hook juga gitu. Nah, terus kemudian di akhir tuh setelah dia minum kemudian dia keluar WC-nya ada cahaya dari belakang seolah dia tuh warga banget. Nah, itu juga hook. Nah, itu salah satu jurus pertama yang untuk bagaimana storytelling kita biar bisa ngena gitu ya. Terus yang kemudian itu estetika. Nah, estetika itu maksudnya itu ini adalah pemilihan musik, kemudian seperti yang saya singgung tadi itu adalah bagaimana kita mengambil angle shot agar frame yang kita ciptakan itu juga melakukan storytelling, tidak hanya sekedar narasi gitu. Jadi itu juga masuk estetika, kemudian bagaimana lighting, terus bagaimana pemilihan diksi narasi kalau misalkan pakai pakai narasi skrip gitu ya. Narasinya bagaimana itu termasuk salah satu estetika. Estetika kreatifnya itu pemilihan musik, kemudian ini perlu story apa namanya video yang kita bangun ini perlu perlu sound effect apa enggak ya. Nah, itu juga termasuk estetika-estetika yang perlu kita perhatikan gitu. Dan yang ketiga itu adalah relate. Nah, relate itu yang dekat dengan dengan audiens atau dengan kita. Ya memang kita nggak bisa membuat konten untuk relate ke semua orang, nggak bisa gitu. Itu nggak akan bisa karena masing-masing orang akan mempunyai uh, kehidupan atau cara cara interpretasinya masing-masing gitu. Ada 3 poin itu dari saya untuk jurus mautnya. Yang terakhir mungkin lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah kill the limit. Jadi batas itu kita bunuh teman-teman. Jadi uh, jangan pernah pernah takut. Wah, nanti saya nggak punya kamera ini. Saya nggak punya saya nggak punya alat ini, kemudian saya nggak punya tim ini. Teman-teman, video yang saya presentasikan ke teman-teman tadi itu adalah video-video yang semuanya saya buat dengan alat yang sangat sederhana.
gitu. Bahkan ada yang dengan handphone, yang bola golf itu dengan handphone tadi, gitu. Bukan handphone iPhone, bukan bukan iPhone apa handphone yang jadul banget gitu. Tetapi kita memiliki ide dan semangat, passion untuk membuat bagaimana konten itu menjadi sebuah konten yang storytelling gitu. Di kill the limit. Kita bunuh batasan yang ada di diri kita gitu. Oke, terima kasih teman-teman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat, sedikit ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ending. Slide selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bagus banget ya teman-teman untuk eh, pemaparan materinya. Ini luar biasa, daging semua ya. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya ilmunya ini daging semua ya. eh Penting banget untuk kita tahu ilmu-ilmu ini dan insight-insight ini yang dari Mas Vicky, yang dari Pak Vicky jelaskan tadi untuk kita yang sekiranya pengetahuan tentang kontennya itu masih agak kurang, mungkin bisa langsung tercerahkan dengan memperhatikan materi yang tadi ya. Dari mulai pentingnya storytelling, kemudian struktur daripada storytelling itu sendiri, kemudian struktur ABT, ya kan, dengan jurus maut dan akhirnya kill the limit, ya, bunuh batasan itu di akhir untuk menciptakan konten yang bagus, yang dapat berbekas di hati para audiens. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Pak Fikih atas pemaparan materi yang sangat-sangat luar biasa ya kepada kami semua. Semoga dengan setelah ini kami bisa mungkin untuk langsung misalnya praktek langsung untuk menciptakan konten yang bagus dan proper sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fikih ya. Baik, teman-teman memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand langsung atau tulis saja pertanyaannya via kolom chat. Oke, ada Kak, mana tuh tadi? Oke, ada sebentar. Ini sudah yang lain gimana ya? Halo Kak, Oh, ya, oke. Kak Angelina Widya ya dari Jakarta. Silakan Kak. iya. Oke, aku mau tanya, Mas Vicky, kalau berurusan dengan konten kan biasanya ada em, apa ya, konten-konten atau ide-ide idealis kita ya, Mas. Nah, kalau dari sisi Mas Vicky nih, selain menarik strategi si penonton, viewers, dan lain-lain, nah, gimana bisa strateginya atau kolaborasinya dengan idealis kita juga dimasukkan ke dalam situ? Mungkin ada tips and trick dari Mas Vicky gitu. Kadang idealisnya kita pas kita lagi editing, terus udah gitu bikin ide-ide di dalam konten tersebut, kadang mungkin nggak apa ya, nggak match sama yang apa pasar suka gitu. Nah, kira-kira ada strategi dan tips and trick nggak tuh, Mas, untuk ningkatin followers, terus likes, and dan lain-lain gitu. Thank you. Oke, gimana? Langsung dijawab, Baik, Mas Dewa? silakan untuk Pak Fikih untuk menjawab pertanyaannya dari Mbak Angelin. Ya. Baik, terima Ya, kasih Mbak Dewi. Pak. Pertanyaannya memang ini agak agak berat gitu ya, karena eh, saya apa namanya proses proses berkarir saya itu lebih banyak di media-media industrial gitu, yang sebenarnya sih apa namanya
sangat berat dengan idealis dalam tanda kutip, sangat idealis gitu ya. Nah, cuman perlu saya sharing gitu ya, saya sharing ketika masih di SCTV, sebelum saya apa namanya, sebelum saya resign gitu ya. Dari awal memang saya mencoba untuk bikin video-video SCTV itu yang cara idenya itu idealis gitu. Idealis maksudnya nggak melulu harus wajah-wajah apa namanya, artis-artisnya. Biasanya kan kalau TV itu kan lebih jualan artis gitu ya, lebih jualan artis gitu. Eh, pada saat saya megang project produksi azan SCTV gitu ya, itu saya mengusulkan ide tentang penjual mainan tradisional yang ada di Jogja gitu ya. Dia keliling menjajakan jualannya di tengah gempuran anak-anak zaman sekarang itu adalah main handphone. Gitu. Itu berangkat dari keresahan gitu ya. Saya punya anak, kemudian kok sekarang dengan gadget itu kok anak itu kok lebih itu daripada mainan-mainan pada masa kita kecil gitu ya. Nah itu kemudian ketika saya presentasi ke direktur, ya memang agak sedikit itu sih apa namanya, di ditolak gitu, ditolak karena ide ini nggak menjual gitu, secara itu nggak menjual banget, tapi secara pendidikan atau secara meaning atau message itu uh, sangat sangat apa namanya itu ya, sangat bisa menjadi edukasi buat kita semua yang nonton. Nah, terus kemudian saya fight untuk itu, bagaimana saya meyakinkan, kemudian akhirnya diterima dengan apa namanya, dengan solusi lain adalah membuat versi-versi azan, tetap membuat produksi versi-versi azan yang dengan artis-artisnya CTV. Nah, itu yang ya paling tidak kita berjuang di industri dengan hal-hal yang idealis itu perlu dicoba. Kalau saya sih pengen nyoba terus gitu ya, tetapi kan sepertinya perlu banyak orang gitu ya untuk semuanya idealis, agar apa yang kita sampaikan itu jadi idealis semua gitu. Jadi sebenarnya Kak, audiens itu kalau misalkan kita bikin idealis tapi hooknya dapat, kemudian estetikanya dapat, kemudian apa terakhir tadi itu relate, itu pasti akan kena ke audiens gitu. Gitu. Menurut saya sih itu ya, Mbak Angelin ya. Jadi sebenarnya bukan salah idealismenya, bukan. Kalau menurut saya tidak salah idealismenya. Toh ada kok tayangan-tayangan yang kita apa namanya, yang kita tonton di TV itu juga ada, sebenarnya ada yang idealis juga gitu. Gitu. Itu sih Mbak Angelin jawabannya. Jadi triknya ya tetap kita apa namanya, tetap kita perjuangan aja secara konten idenya gitu. Jangan terus dibedakan, wah ini terlalu idealis nih, ntar nggak laku. Menurut saya itu bukan rumus itu. Jadi kan untuk viral atau untuk disukai orang kan kita nggak akan tahu gitu kan, kita nggak akan tahu. Tetapi yang perlu kita perkuat adalah hook, kemudian estetika visual, estetika production, kemudian sama relate tadi. Itu sih banyak. Meskipun itu idealis atau nggak idealis, kalau ada tiga itu, poin itu kita kuat, insya Allah masih bisa nancep di hati audiens. Gitu. Iya ya, paham Mas. Berarti perlu tetap ya bumbu-bumbu pemanis-pemanisnya itu juga ada efek ya. Iya, betul. Nah, kayak tadi sebenarnya di iklan yang pertama tadi yang Flos itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat secara keseluruhan obat apa namanya, pencerna atau bikin orang lancar BAP itu kan cewek, gitu kan, cewek, kemudian
terus di tempat yang bagus, gitu kan, tempat yang bagus. Tetapi lah orang menengah ke bawah juga ada kok yang dia sembelit gitu maksudnya. Ya ada juga kan maksudnya gitu loh. Nah, tergantung target market kita yang bagaimana dulu gitu. Itu juga penting gitu loh. Nah, terus kenapa sih harus apa namanya dibuat seperti jin gitu? Ini kan juga masuk idealis juga sebenarnya itu. Ide-ide yang nggak masuk akal, tapi wah iya ya jin itu kan kalau kita tonton itu kan jin itu kan nolong ya, jin mulai jin Jun, Aladin itu kan nolong nolong tuanya semua gitu. Nah, jadi kekuatan kekuatan tadi estetika cerita tadi kita perhatikan gitu. Itu sih Mbak Adeline. Kalau menurut saya. Ya, oke. Thank you ya, Mas. Terima kasih Mbak Adeline. Baik, sudah terjawab ya, Kak Angelin. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya Kak Luciano da Costa Gomez. Nah, ini apa betul dari Timor Leste, Kak Luciano? Ya betul, Mas Dewa. Ah, ada dari luar negeri ya, ternyata. Ya, Oke, silakan Mas untuk pertanyaannya. baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya to the point ya ke Mas Vicky. Tadi sudah menyampaikan tips, trik, strategi mengenai konten kreator. Ini saya udah planning untuk memulai konten saya sebagai pemula ya. Apa strategi kita mengikuti tren-tren yang sudah ada atau ide-ide kita yang harus dari diri sendiri untuk membuat konten menjadi viral atau kembalikan ke konsumen ya. Kalau kadang-kala ide kita yang udah menyiapkan ini tidak tidak di maaf Ya, Kak. Apa? ya intinya ini Mas Vicky apa tipsnya untuk bagi pemula ya konten kreator? Ya. Oh gitu tipsnya gitu. Oke, Lucian Berta. Salam dari Indonesia. Ya. Gitu. Saya pernah ke perbatasan Timur Leste syuting dokumenter di perbatasan Timur Leste dengan Indonesia di Kabupaten Malaka. Kapan ya? Udah 2 tahun yang lalu. Gitu. Oh, baik. Ya, terima kasih Luciano da Costa Gomez. Jadi sebenarnya kita yang pertama ya, sebenarnya kita nggak perlu ngikut tren sih sebenarnya sih. Jadi kalau kita menciptakan tren sendiri, kemudian kita meramunya dengan baik gitu ya, itu akan menjadi tren baru. Gitu. Kalau semangat saya itu, kalau dari perspektif saya itu lebih baik kita menciptakan tren baru daripada kita ngikut tren-tren yang sudah ada gitu. Itu Sulisiano. Nah, bagaimana kita menciptakan tren baru? Nah, itu perlu analisa gitu. Ya, perlu analisa. Ya, kita analisa dulu bagaimana kita menciptakan tren baru itu gitu ya. Yang sudah ini udah apa namanya? Sudah viral misalkan, terus kita ikut semuanya gitu. Jadi nanti akan seragam gitu kan. Akan gitu lah, nggak pernah nih. Kemungkinan untuk di skipnya itu akan lebih besar gitu. Oke. Ya. Nah, untuk tips pemula ya mulai aja dulu Luciano, bikin aja dulu kita. Tapi jurus mautnya tadi jangan dikesampingkan, coba dimasukkan, dimakan.
Itu sih Luciano. Kalau menurut saya. Oke, siap, baik. Terima kasih Mas Vicky atas Kan itu. penyampaiannya. Oke, sudah terjawab ya untuk untuk pertanyaan dari Kak Luciano. Ya, Mas Dewa. Oke, terima kasih Kak sudah bertanya. Salam dari Indonesia sekali Sama. lagi. Ya, salam juga dari Timor Leste. Jauh banget Timur itu ya. Tapi Kalau sekarang dari di Jakarta, Mas. Lagi di Itali. Jakarta. Lo lagi di Jakarta. Iya. Ya siap. Enjoy. Oke, penanya selanjutnya dari Mas Purba. Ini kayaknya saya sering lihat nih di TV. Ini Mama, kakak lebih mama, purba itu. mama saya kayaknya ngefans deh. Ini kakak lebih purba. Halo, selamat Mas siang Mas Lebih Vicky, Purba. Mas Dewa. Siang, Aku siang. senang banget bisa ngobrol sama sesama alumni White House, Mas Vicky. Ya Um, kita sempat itu loh Mas, sempat ekspektor bareng kita. iya, 2013. Sesungguhnya kita reunian ya. Mas saya kan di belakang layar gitu ya. Benar-benar. Saya juga di belakang layar kok, kalau lagi istirahat. Mas Vicky, aku mau nanya aja sih, pengalamanmu kan udah sekian belas tahun ya. Sesungguhnya sekarang kan sudah banyak pergeseran konten dan juga kebutuhan konten dari media yang mainstream, tiba-tiba sekarang digital, udah digital, diracik lagi nih sama yang namanya algoritma sehingga lebih menantang buat kita-kita sebagai content creator gitu. Menurut Mas Vicky, kira-kira lebih menantang mana sih membuat atau sebuah produksi TV nasional atau digital di zaman sekarang? Terus pertanyaan keduanya lebih personal sih Mas. Jadi sekarang aku lihat sosial media aku tuh algoritmanya sudah mulai bergeser. Dulu subjek dan objeknya itu adalah si pemilik akunnya yaitu aku pribadi. Tapi untuk sekian beberapa tahun ke belakang 3 sampai 4 tahun tuh sekarang yang dicari netizen tuh adalah kucingku gitu. Bukan si sosok Robby ini tapi sudah ke kucing-kucingku gitu. Nah, padahal sudah kita buat seindah mungkin dengan beauty shot yang segala macam, tapi kalau yang dihadirkan adalah wajahku, kok kayaknya nggak kemakan di algoritma. Nah, menurut Mas Vicky, sebaiknya apakah aku mempertahankan karakter kucingku atau tetap producing storytelling dengan menghadirkan aku walaupun algoritma tidak berpihak kepada sang pemilik akunnya. Thank you Mas Vicky, makasih buat ilmu dagingnya banyak banget tadi dagingnya berapa puluh kilo tuh. Mas Dewa terima kasih banyak. Terima kasih Mas Purba, Mas Robi. Eh, wah ini saya agak minder nih kalau ditanyain Mas Robi ini. Oke, yang pertama, jadi kesulitan bikin konten TV dan digital gitu ya Mas Robi ya. Jadi menurut pengalaman sebenarnya lebih susah ke digital sebenarnya Mas Robi kalau menurut saya karena kalau kita perhatikan, saya perhatikan juga TV itu sekarang justru ngiblatnya ke digital gitu. Jadi tayangan digital sudah tayang, baru dilempar ke TV, dilempar ke TV. Nah itu ya sebenarnya sih menjadi tantangan. Ya Mas Robi tahu sendiri lah kalau dunia TV serumit apa kita apa namanya ngasih ide, nggak semudah yang kita harus bikin sendiri di digital gitu kan. Nah itu menurut saya kalau kesulitan di masing-masing ada kesulitan gitu ya di TV itu kan lebih ke birokrasinya itu yang agak yang agak panjang gitu ya. Tapi kalau digital lebih ke sekarang aja mungkin dengan katakanlah begini, kalau kita pelajari semuanya yang rame itu kan apa namanya konten-konten podcast yang sudah dengan public figure yang sudah terkenal. Itu aja udah langsung jutaan, cus kalau posting jutaan. Nah kalau digital begitu. Nah bagaimana dengan konten-konten yang tidak memiliki itu, gitu ya, yang tidak memiliki itu, jadi ya mau nggak mau kita harus apa namanya mencoba untuk menggali potensi-potensi konten yang sekiranya bisa menjadi apa namanya dinikmati oleh audiens, bukan jadi viral tapi dinikmati oleh audiens tadi. Nah itu yang digital gitu ya. Kalau TV mungkin apa namanya kesusahannya itu adalah ya bagaimana biar orang-orang yang di atas itu programming gitu ya
langsung paham dari Mas Novi kalau ngomong programming itu ya tidak langsung wah ini di YouTube bagus nih, ayo kita ambil. Nah kita ngelawannya bagaimana? Nah itu yang kreatornya kan bukan programming ya Mas Robi ya, bawah-bawahnya ini kan. Gitu. Kalau misalkan X-Factor gitu kan yang experimental ini yang punya ide gitu. Gitu. Itu menurut saya begitu. Terus yang kedua, yang personal mungkin sifatnya ini masukan gitu Mas Robi ya. Masukan. Kalau menurut saya pertahankan yang kucing. Jadi as hero gitu. As hero. Meskipun itu kontennya miliknya Mas Robi gitu. Nah, kalau itu eh, bisa bisa menghasilkan konten yang eh, apa namanya membuat viewersnya nambah kemudian nambah ya menurut saya sih kucing akan lebih lebih masuk akal gitu ya kan di samping kita bikin konten kan cuma juga kan Mas Robi gitu. Nah kucing itu jadi kucing bisa dijadikan superhero sebenarnya banyak banget itu sebenarnya apa namanya ide untuk mendress up kucing itu menjadi sebuah tokoh utama gitu. Kalau menurut saya itu. Terima kasih Mas, ditunggu di White House lagi. Ya, terima kasih banyak. Oh, sudah CEO nggak perlu ke White House lagi ya Mas Vicky? Ya sekarang lebih itu Mas lebih ketika saya presentasi ke perusahaan-perusahaan gitu ya, itu lebih enak gitu. Mantap, alhamdulillah. Terima kasih Mas Robi. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya, Mas Robi? Oke, terima kasih. Mungkin penanya selanjutnya, Kak Vinka. Oke, baik. Terima kasih Mas Dewa dan Mas Vicky. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Ya. Kak. Oke, daging benar tadi kata Kak Robi, dan ini juga kebetulan inline dengan pekerjaan saya sebagai content writer ya, jadi cukup bermanfaat untuk saya. Saya mau nanya nih, yang pertama, ini kan kita tahu ya konten di setiap sosial media itu mempunyai algoritma yang berbeda, misalnya di Instagram, di TikTok. Apakah ada perbedaan pendekatan storytelling pada setiap media tersebut? Eh, Kalau ada, itu bagaimana mengemas cerita yang sama ke dalam format konten yang berbeda agar konten yang kita buat tersebut menarik. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Vinka Depok. Wah, sama Depok nih. Oke, yang pertama, karakter sosial media memang berbeda-beda gitu ya. Kalau saya pelajari memang eh, TikTok, TikTok atau Reels gitu ya. Itu adalah platform media yang sangat cepat gitu ya. Sangat cepat dan butuh durasi-durasi pendek dan butuh hook-hook awal yang sangat kuat. Gitu. Jadi mungkin apa namanya kita tidak bisa meremehkan hook awalnya itu gitu. Itu yang pertama yang TikTok dan Reels. Maksudnya mulai dengan hook yang menarik perhatian gitu ya. Seperti kayak tadi iklan apa namanya? Ada dua iklan. Yang pertama itu adalah iklan Floss, kemudian yang kedua itu bola golf. Tadi sempat nonton nggak, Mbak Vinka? Sempat nonton nggak ya? Kebetulan tadi agak patah-patah sih, jadi tapi sedikit banyak bisa ditangkap. Iya. Jadi di dua video itu hook awalnya itu yang pertama itu adalah bagaimana tembok itu retak gitu, sampai retak. Itu tuh hook yang awal gitu. Ini akan memunculkan audiens, kenapa gue sampai retak gini ya? Gitu. Ngapain sih orang mau mau BAB aja kok sampai retak gitu, sampai segitunya gitu. Nah, hooknya di situ. Kalau yang golf itu adalah bagaimana ada sinar kekuatan muncul di bola golf itu. Jadi itu akan menjadi hook, orang akan diem untuk wah terus setelah ini apa ya, setelah ini apa ya, setelah ini apa ya gitu. Nah itu yang yang perlu kita tanamkan ketika kita
media atau di apa namanya di platform yang sangat cepat seperti TikTok atau Reels gitu. Nah, kalau di Instagram feed ya itu lebih ke mungkin bisa storytelling yang cara-cara storytelling gitu ya di awal gitu, storytelling yang narasi ya, itu masih masuk masih 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 masuk gitu. Karena kan kalau di feed itu kan agak bisa orang itu eh, apalagi dengan estetika visual yang bagus gitu misalkan di awal gitu. Nah, itu sih. Jadi kalau di YouTube ya bisa bisa lebih luas lagi gitu. Karena di YouTube itu juga ada ruang kita sebagai kreator itu untuk membuat lebih lebih apa namanya lebih lama gitu. Ada kemungkinan di YouTube itu lebih lama itu ada. Gitu. Tapi kalau tadi yang TikTok kemudian yang short-short tadi loh itu harus hooknya di awal harus harus nendang banget. Ngerti nggak gitu. Triknya sih begitu sih gitu. Itu kan agak lama jadi kalau kita membangun storytellingnya di awal itu nggak yang terlalu itu juga masih aman gitu. Itu perbedaannya kalau menurut saya. Baik, terima kasih jawabannya Mas Vicky. Sehat-sehat. Jadi semoga masuk ya Mbak Linda ya. Baik, sudah terjawab ya pertanyaannya, Mbak Vinka. Baik, oke, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya, mungkin pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir ya, ada Kak Sutilah dari Banyuwangi. Oke, halo Mas Dewa, Mas Vicky, apakah suara saya terdengar? Sudah Iya, jelas, Mbak? terdengar. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Mungkin ini sebenarnya berhubungan dengan pekerjaan saya saat ini. Jadi saya seorang instruktur dari fashion teknologi, tapi kemudian dialihkan menjadi instruktur untuk membuat sebuah konten media, konten visual gitu ya. Jadi saya di sini masih agak apa ya, masih termasuk di dunia baru ya di dunia konten gini, dan saya disuruh mengajar orang-orang pemula, jadi saya juga butuh belajar gitu dari para senior. Nah, saya mau tanya, ketika seseorang mau menjadi seorang konten kreator, itu yang lebih mudah dikembangkan, apakah yang berhubungan dengan hobi ataupun dengan minat, atau lebih mudah mengikuti tren yang sedang ada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kan siswa yang saya ajar ini adalah siswa pelatihan kerja yang nantinya mereka ada kegiatan magang di industri ya. Nah, saya butuh gambaran sih dari Mas Vicky, kan sudah punya industri yang berhubungan dengan media gini ya. Itu kalau di industri media itu seperti apa sih pekerjaannya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sutila di Banyuwangi. Langsung saja yang pertama gitu ya. eh kita bikin konten media untuk yang awal gitu ya Mbak Sutila. Itu apakah berangkat dari hobi atau minat atau mengikuti tren? Kalau menurut saya itu eh, lebih orang akan lebih enjoy dengan berangkat dari hobi atau minatnya daripada kita berangkat dari mengikuti tren gitu. Karena kalau berangkat dari hobi dan minat itu akan keluar karakteristik kita gitu loh. Jadi akhirnya konten itu nggak pasaran akhirnya gitu ya. Nah, jadi hmm, bagaimana menciptakan konten sesuai dengan hobi dan minat sebenarnya itu lebih lebih mudah Mbak, karena apa yang kita resahkan gitu ya, apa yang kita resahkan kemudian apa yang kita dekat dengan kita itu akan lebih mudah kita mengonten daripada kita harus meniru yang sudah viral atau yang sudah tren gitu ya. Nah, itu gitu sebenarnya cuman kan eh, kita kan kadang-kadang itu ya terjebak dengan wah tren ini misalkan kemarin tren sore misalkan ya, tiba-tiba semuanya pakai lagu tren sore yang kontennya itu adalah jabat tangan semua terus flashback semua gitu. Nah, itu apa namanya
ya saya tidak menyalahkan itu juga, gitu. Saya tidak menyalahkan. Jadi memang itu adalah tren yang tidak bisa kita hindari sebagai kita pengguna media sosial, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita, nah apakah ketika kreator sore itu menciptakan itu ngikutin tren, kan nggak juga. Dia pasti menciptakan tren baru yang dekat dengan cerita dia, yang pengalaman visualnya dia, gitu. Sampai sini bisa dimengerti ya, Mbak Sitila ya. Bisa, Mas, bisa. Nah, dari situ. Jadi, apalagi untuk yang pemula misalkan ya. Kalau yang pemula itu lebih baik dari hobi atau minatnya pribadi itu. Kalau itu akan digali terus, itu akan menjadi signature-nya si konten kreator itu. Gitu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, pekerjaan di industri media. Sebenarnya banyak banget gitu ya. Industri media itu pekerjaannya gitu ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu adalah kalau yang saya lakukan sekarang itu karena saya sudah punya perusahaan sendiri. Jadi saya ketika ada klien gitu ya, mau bikin ini gitu ya, mau bikin iklan gitu ya, saya menawarkan ide dulu, kemudian ide itu dibahas, kemudian setelah disepakati bersama, baru kita eksekusi syuting dan sebagainya itu. Nah itu sekilas tentang pekerjaan-pekerjaan di industri media dan bidangnya itu banyak banget sebenarnya Bu, bidangnya itu di media itu. Jadi kalau misalkan iklan atau TV yang tayangan di TV gitu ya, itu di belakang itu banyak orang, ada direct, ada sutradara, ada produser, ada kreatif, gitu. Itu banyak banget gitu. Jadi ya sebenarnya begini, saya kemudian begini, melihat fenomena di zaman sekarang ini ya, setiap orang itu adalah konten kreator. Setiap orang itu adalah konten kreator. Pernah sadar nggak teman-teman, ketika jalan-jalan kemana gitu ya, terus bikin story gitu, itu sudah jadi konten itu sebenarnya kalau dirangkum sudah jadi konten itu. Gitu. Nah, apakah sadar? Kadang-kadang kan kita nggak sadar ya, kadang-kadang itu. Nah, bagi orang-orang yang peka dengan itu, kemudian apalagi tahu ilmunya gitu ya, tahu caranya bikin konten bagaimana, itu pasti akan dijadikan konten nanti. Gitu. Meskipun kita jalan-jalan dengan anak-anak kita, misalnya main sama anak kita, itu jadi konten. Gitu. Nah, itu kan yang dekat-dekat dengan kita gitu kan. Nah, kemasannya bagaimana? Nah, itu yang perlu banyak referensi, banyak belajar juga. Jadi jangan pernah itulah menduplikasi gitu. Itu akan membunuh kreativitas kita kalau kita menduplikasi gitu. Gitu. Menurut saya sih itu, Mbak Sudila. Ada lagi mungkin? Baik, bagaimana untuk Kak Sutila? Apakah sudah terjawab atau masih ada yang lagi? Sudah, terima kasih untuk Mas Vicky. Cukup membantu saya ketika nanti mengajar siswa-siswa. Ya. Oh, Banyuwangi sekarang itu kan banyak juga konten kreator sebenarnya. Iya, kebetulan kan saya dari instansi pemerintah sekarang lagi mencanangkan untuk melakukan pelatihan PBL, Project Based Learning. Jadi itu nanti salah satunya programnya itu pembuatan konten visual untuk media sosial ya, sejenis konten kreator gitu, Mas. Nah, makanya di sini saya ngajar kayak teman-teman atau masyarakat pemula yang pengen menjadi seorang konten kreator seperti itu, Mas. Iya, saya sebenarnya itu 3 tahun lalu sebenarnya saya pernah mengajukan ke direktur SCTV gitu ya, mau bikin opening bumpernya SCTV, tari gandrung yang syuting di Pantai Merah saat matahari mau terbenam. Mau tenggelam. Itu wah, itu udah Bagus banget. iya, secara visual estetikanya pasti cakep gitu kan, Iya, betul. menarik gitu. Nah, nanti
detailnya kan tari bagaimana segala macam. Nah itu jadi udah mau saya itu cuma nggak di ACC sama biayanya mahal kalau ke Banyuwangi syuting gitu ya. Iya. Gitu sih. Ya menarik, Banyuwangi banyak yang dieksplor Banyuwangi Banyak sekali, Mas. sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Vicky. Mungkin operator, tolong Baik, terima kasih Kak Sutilah yang sudah bertanya. sebentar Mas Dewa, operator tolong tampilkan slide terakhir saya. Ya, teman-teman semua, sebelum kita akhiri gitu ya dari saya gitu. Saya berangkat dari nol sebenarnya, nol banget gitu ya, dari nol banget dan apa satu hal yang saya pelajari selama saya berproses gitu ya. Sebenarnya kita mencoba itu perlu teman-teman. Jadi tidak langsung menjadi viral, tidak langsung menjadi algoritma yang tinggi, tetapi kalau itu dilakukan dengan konsistensi gitu ya, itu akan menjadi sebuah signature buat diri kita gitu. Saya sampai sekarang berprinsip harus ada idealisme ketika dalam sebuah karya. Gitu. Meskipun saya berkarya dengan membuat company profile atau membuat iklan atau membuat apa, tetap ada sisi idealisme yang harus saya masukkan di situ. Nah itu semangat saya, konsistensi saya yang tetap saya jaga sampai hari ini. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya sudah mendengarkan ocehan sore saya ini yang ya mungkin sedikit sekali gitu ya, sedikit sekali ilmu yang bisa saya sharing ke teman-teman gitu ya. Boleh kalau kita bisa saling berteman di IG gitu ya, di layar ada alamat IG saya. Nanti kita bisa saling ngobrol lebih lanjut. Di sana bisa melihat karya-karya saya yang tiba-tiba promo Ramadan gitu saya bawa ke NASA gitu ya, saya kayak roket ke atas gitu ngapain gitu dia ya. Kemudian Tetap bisa jadi, Mas. promo program SCTV Awards yang mana yang glamor, kemudian artis itu saya pindah ke pasar apa namanya, pasar rakyat gitu ya. Nah itu salah satu bentuk-bentuk idealisme yang saya masukkan di dalam membuat konten gitu. Terima kasih, mungkin itu dari saya gitu ya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala ucapan yang saya sampaikan gitu ya. Salam sehat semuanya, tetap kreatif. Gitu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.